saya Maria Pravia dan di sini ada Albertus Yendi Kurnia Christian, ada Simino Kelly, dan kami di sini ingin melakukan penelitian dan wawancara terkait keorganisasian tentang pertahanan. Kalau boleh tahu Bapak boleh Perkenalkan teman-teman, nama saya Aziz, Abdul Aziz lengkapnya, lebih dikenal Mas Aziz di Kota Semarang. Saya selaku pimpinan Gerakan Pemuda Ansor bidang keorganisasian. Dan terkait dengan bidang saya ini tentu mengawal semua laju organisasi seperti apa yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, termasuk juga berbicara tentang pengamanan dan lain sebagainya. Di situ saya juga bertanggung jawab tentang sistem operasi yang ada di Kebanseran. Dan Banser memiliki tugas-tugas yaitu membantu apa yang menjadi program-program keansoran. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Terkait dengan praktek-prakteknya di lapangan, tupoksi khususnya yaitu adalah tugas-tugas pengamanan dan lain-lain, karena yang namanya Banser itu singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Seperti itu. Jadi Banser sendiri, Ansor sendiri tidak demikian. Banser adalah satu kesatuan di dalam tubuh Gerakan Pemuda Ansor. Seperti itu. Sebelumnya, kalau boleh tahu, yang pertama kita mau menanyakan tentang sistem dan keterikatan Ansor sama Banser itu sendiri bagaimana? Sistem keterikatan Banser dan Ansor, mungkin lebih tepatnya hubungan Banser dan Ansor ya. Ansor adalah gerakan kepemudaan dari Jamiah atau ormas keagamaan yang namanya Nahdlatul Ulama, NU. Nah, Ansor ada di bawahnya NU sebagai badan otonom, BANOM. Nah, Banser ada di dalam Ansor. Jadi Banser sama Ansor bukan dua hal yang berbeda, tapi memiliki satu kesatuan yang memiliki fungsi yang berbeda. Untuk itu kan berarti Banser itu salah satu organisasi pengamanan ya Pak, ya, yang mungkin punya ciri khusus dibanding organisasi pengamanan lainnya. Untuk itu bisa dijelaskan nggak Pak ciri khususnya Banser itu sendiri? Ya, terkait dengan ciri khusus dan pengamanan, Banser ini memang lebih banyak melakukan aksi-aksi pengamanan, lebih kepada pengamanan internal, lebih banyak ke internal sebenarnya, karena organisasi massa seperti NU ini kan kerap kali bikin acara yang namanya pengajian, bikin acara istighosah dan lain sebagainya. Hampir tidak mungkin acara-acara tersebut dikawal oleh organisasi massa lain selain Barisan Ansor Serbaguna. Terkait pengamanan, memang satu ciri khusus sistem pengamanannya Banser adalah mengawal keamanan para kiai, khususnya kiai atau siapapun narasumber yang hadir di dalam satu majelis atau pengajian-pengajian. Nah, pengamanan para tokoh agama itu menjadi satu fokus kami, karena kebanyakan acaranya kan pengajian ya. Nah, itu secara internal. Kalau secara eksternal, Banser seringkali melakukan pengamanan di rumah-rumah ibadah untuk hari perayaan agama lain. Misal kalau Natal itu kan pasti Banser jika diminta untuk membantu pengamanan di gereja pada hari-hari Natal seperti itu, kita melakukan pengamanan. Terus juga acara hari raya umat yang lainnya, bukan hanya Kristen Katolik saja. Seperti kemarin event terakhir di Kota Semarang, kita juga ikut berpartisipasi meramaikan acara yang dibikin oleh umat Hindu, yaitu ada festival Ogoh-Ogoh gitu ya. Nah, ciri pengamanan Banser adalah pengamanan nilai-nilai kebangsaan sebenarnya. Yang kami jaga adalah nilai-nilai kebangsaan, yang kami jaga adalah nilai-nilai kultural. Dalam konteks kebangsaan ya tentu kita menjaga nilai-nilai kebinekaan dan lain sebagainya. Kita fokusnya ke sana. Dalam setiap pengamanan tempat ibadah agama lain pun, kita tidak meminta
atau kita tidak punya kultur untuk menganggarkan satu tertentu, benar-benar semuanya free, siapapun masyarakat, siapapun golongannya, apalagi eventnya terkait tentang kebinekaan, kebangsaan, keindonesiaan, di mana itu yang menjadi semangat kami. Pasti Banser jika dibutuhkan, Banser siap untuk melayani masyarakat, mengamankan aktivitas-aktivitas tersebut. Mungkin itu adalah ciri khusus dari sistem pengamanan yang dilakukan atau aksi pengamanan yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor, dalam hal ini teman-teman Barisan Ansor Serbaguna, yaitu Bansernya. Mungkin dari pengalaman yang dilakukan oleh Banser sendiri, ada nggak sih Pak tantangannya di saat melakukan pengamanan? Tantangannya banyak ya, karena apalagi karena fokus kita pengamanan tentang nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kita seringkali mendapatkan hujatan atau banyak sekali, apalagi zaman sosial media yang penuh keterbukaan. Kita punya pengalaman pada tahun-tahun politik. Di 2019 ada peristiwa-peristiwa besar, waktu itu pembakaran bendera berlafazkan la ilaha illallah. Ya, itu memang dibakar oleh salah satu anggota, yang dimana itu memunculkan kegaduhan karena bendera itu dikibarkan pada saat Hari Santri. Sedangkan kita tahu bendera itu seringkali menjadi identitas sebuah organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Seperti itu rasanya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban tadi, sangat membantu kami memahami tentang organisasi pengamanan khusus di Banser sendiri. Ya. Mungkin itu dari kami. Bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, diperdalam lagi atau mungkin? Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Ya, sekali lagi saya terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman semoga tugasnya lancar. Ya, sukses selalu.